Saya sudah bersama dengan Profesor Denny Indrayana yang bergabung via Zoom untuk mengelaborasi apa yang dimaksud dengan dugaan pidana pemakzulan yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Prof. Denny, Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dari Melbourne, Bung Indra. Baik, Prof. Denny, langsung saya ingin minta tanggapan dulu. Tadi kita dengarkan bersama mungkin ya, Prof. Denny juga mungkin dengar. Tadi tanggapan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Saya ingin Anda menanggapi dulu. Yang diajak oleh Hasto Kristianto adalah, ayo dong juga Denny Indrayana buka-bukaan soal 2009. Dugaan adanya keterlibatan istana waktu itu dalam Pilpres 2009. Bagaimana Prof. Denny menanggapi ini? Ya, kelihatannya Bung Hasto agak mencampurkan antara surat saya kepada Ibu Mega dengan surat saya kepada DPR hari ini ya. Pada dasarnya kita bicara kapanpun demokrasi kita ya harus diselamatkan dari pemilu yang curang, harus menegakkan prinsip jujur dan adil. Kalau bicara pemakzulan, itu bukan barang yang diharamkan, tentu saja prosesnya kita sama-sama paham, tidak mudah, dan itu senjata yang pamungkas. Karena kita sama-sama mengerti, berbeda dengan sistem parlementer yang lebih dinamis, Perdana Menteri bisa setiap saat ketika kehilangan dukungan mayoritas di parlemen, mendapatkan mosi tidak percaya, bisa gugur dari pemerintahan. Sistem presidensial memang sama-sama kita tahu dimaksudkan adalah pemerintahan yang lebih ajak, pemerintahan yang diniatkan duduk selama 5 tahun sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Jadi Tetapi maksudnya jangan rileks lupa saja Pak Hasto gitu ya, undang-undang dasar. Prof. Denny ya. Kenapa? Jadi maksudnya mungkin rileks saja Pak Hasto soal usulan surat terbuka Prof. Denny itu biasa saja secara konstitusional ada gitu ya maksudnya ya. Ya, jangan lupa meskipun memang ada jaminan pemerintahan 5 tahun, tetapi Undang-Undang Dasar kita juga membuka ruang pemakzulan atau impeachment. Pada saat ada tindakan-tindakan, ada 3 sebenarnya. Pertama terkait tindak pidana, kedua terkait dengan etika, dan yang ketiga terkait administrasi. Jadi kalau misalnya ternyata dilihat tidak lagi memenuhi administrasi, meskipun saya tidak mau masuk, tapi kan ada dugaan ijazah palsu. Berarti tidak lagi memenuhi administrasi misalnya. Ya. Ada masalah etika, itu berbagai macam ya, terkait dengan perbuatan tercela. Nah, ada juga klasifikasi tindak pidana. Apa itu? Kejahatan tingkat tinggi, artinya di atas 5 tahun ancamannya, pengkhianatan terhadap negara, kemudian ada disebut korupsi, dan juga ini yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita melihat dalam konteks yang saya sampaikan dalam surat itu tidak memberikan ruang menjegal kepada salah satu kontestan bakal calon presiden. Lalu juga Pak Muldoko misalnya, presiden membiarkan, dugaan membiarkan mengganggu kedaulatan partai, dan yang ketiga menggunakan instrumen hukum untuk mengarahkan pimpinan partai, koalisinya kemana, bakal pasangan calonnya kemana. Nah, 3 ini menurut saya itu bisa dilakukan langkah-langkah penyelidikan, investigasi atau hak angket ya. Penggunaan hak sebelum angket kemudian ya, karena kan kita ini buat pemirsa juga ya. Proses itu dimulai di DPR, bisa dengan mulai hak angket, kemudian ada hak menyatakan pendapat. Jika kemudian DPR mengatakan memang ada potensi pemakzulan, ada pasal yang dilanggar, maka kemudian sidang di MPR, sidang di Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau Mahkamah Konstitusi mengatakan tidak ada masalah, berhenti. Tapi jika Mahkamah Konstitusi mengkonfirmasi memang ada artikel impeachment yang dilanggar, maka berlanjut ke MPR, dan MPR yang kemudian sidang untuk memutuskan apakah presiden berhenti atau tidak. Ini adalah aturan konstitusi kita. Ini memang tidak dalam surat itu.
Tetapi dalam bacaan saya, dalam pandangan saya, dalam analisis saya, sebenarnya Presiden Jokowi sudah sangat clear ada indikasi-indikasi kuat melakukan impeachment artikel, pelanggaran terhadap pasal-pasal pemakzulan. Nah, Poinnya di mana? sehingga apakah proses politik di DPR itu mau dilakukan atau tidak? Saya menyadari, saya mengerti, jika konfigurasi politiknya seperti sekarang, di mana mayoritas koalisi pemerintahan itu menguasai parlemen, terutama DPR, tentu tidak mudah secara real politik ada proses pemakzulan. Tetapi saya sebagai orang yang belajar hukum tata negara, mengerti soal konstitusi dan pasal-pasal pemakzulan, ingin mengatakan sebenarnya dalam kondisi normal ini bisa masuk ke dalam proses pemberhentian presiden. Ambil contoh supaya kita bisa membandingkan ya, Bung Indra. Saya menulis dalam surat itu supaya kita bisa bandingkan. Kita kan dengan Amerika Serikat itu hampir sama impeachment artikelnya. Jadi yang berbeda di sana tidak ada syarat administrasi, tidak lagi memenuhi syarat sama korupsi. Jadi kita tambahkan itu. Yang lain misdemeanor, perbuatan tercela, bribery, penyuapan, pengkhianatan terhadap negara, treasury, dan other high crime, kejahatan tingkat tinggi lainnya itu sama persis dengan konsep yang di Amerika Serikat. Nah, di Amerika Serikat, kalau kita bicara Partai Demokrat misalnya, ini ada dua yang bisa kita bandingkan dengan sangat mudah. Contohnya di Amerika ya? Ya, maksudnya dibandingkan contohnya maksudnya. Silakan Prof. Ya, artinya kita bandingkan bagaimana di Amerika Serikat tahun 70-an, 74, itu Presiden Richard Nixon terpaksa harus mundur karena terjerat kasus Watergate, skandal Watergate yang dikenal pada saat itu, yaitu ketika Richard Nixon diketahui terlibat dalam upaya memasang alat sadap dengan membobol kantor Partai Demokrat Amerika. Nah, dia terpaksa mundur karena ada proses impeachment yang dia ketahui akan berujung pada pemberhentian dia secara tentu saja tidak hormat secara politik. Daripada diberhentikan, dia mengundurkan diri. Itu ada upaya mengganggu kedaulatan partai dengan memasang alat sadap. Coba bandingkan dengan yang terjadi di Indonesia pada Partai Demokrat. Dalam hal ini ketika Kepala Staf Presiden Muldoko itu mencoba mengambil alih tanpa hak Partai Demokrat yang dipimpin oleh Ketua Umum AHY. Ini kan bukan, kalau menurut Pak JK kan, ini kan bukan konflik internal. Karena Muldoko tidak pernah menjadi anggota Partai Demokrat. Ini eksternal. Ada tangan kuasa. Ada tangan kuasa melalui Kepala Staf Presiden, tangan istana yang masuk dan cawe-cawe ke dalam Partai Demokrat. Pertanyaannya yang harus diselidiki adalah, kalau dikatakan Presiden Jokowi tidak tahu, tidak mungkin. Karena ini ada dalam lingkaran kantor yang sama, di lingkaran kantor istana. Kalau dikatakan Presiden tidak setuju, kenapa kemudian membiarkan ada partai yang diganggu kedaulatannya? Atau pertanyaan lebih lanjut, atau kan jangan-jangan, saya katakan jangan-jangan, Presiden sebenarnya menyetujui diam-diam. Dalam konsep perdata ada persetujuan diam-diam. Saya tidak ingin menggunakan kata perintah, karena itu berarti harus ada penyelidikan. Jadi, saya melihat fenomena mundurnya Richard Nixon di Amerika Serikat karena ada proses impeachment dengan fenomena Muldoko Gate, sebutlah begitu, skandal Muldoko. Kalau di sini Watergate di Amerika Serikat, kalau di Indonesia Muldoko Gate. Muldoko sebagai kepala staf presiden cawe-cawe ingin mengambil Partai Demokrat, alangkah tidak wajarnya kalau kemudian Pak Jokowi dianggap tidak tahu menahu. Bagaimana tingkatan Pak Jokowi? Iya, Pak Arfdeni, Anda menyebutkan dalam surat itu yang dilakukan Presiden Jokowi ini jauh lebih berbahaya daripada yang dilakukan oleh Richard Nixon di Amerika Serikat. Begitu kan dalam surat? Lebih berbahayanya di mana kira-kira? Kalau kita bandingkan dua kejadian itu, Watergate, Amerika Serikat memulai proses impeachment terhadap Presiden Richard Nixon karena Richard Nixon diketahui akan memasang alat sadap di Partai Demokrat. Memasang alat sadap loh.
Kalau yang ini, Kepala Mengambil Staf partai. Presiden Muldoko, Kepala Staf Presiden Jokowi mengambil alih hostile take Oh. over secara paksa, secara tanpa hak Partai Demokrat. Pertanyaannya tentu adalah perlu dilakukan investigasi, perlu Terhubung atau dilakukan tidak Pak penyelidikan Muldokonya dengan Pak Jokowinya gitu kan maksudnya? Ya. ya, sejauh mana keterlibatan Pak Jokowi? Karena kalau beliau tidak Oke. terlibat, kenapa diam saja? Kenapa Prof tidak Denny. mengambil langkah marah atau bahkan mereshuffle Pak Muldoko? Ini Jadi kan diam saja didiamkan tidak ini cukup ya? justru Diam saja tidak cukup. tidak Oke. cukup karena ini merusak kedaulatan partai, mendiamkan, membiarkan itu berarti melakukan langkah yang juga tidak melakukan sesuatu, membiarkan itu juga kebalikan Baik. daripada melakukan sesuatu kan. Baik, Begitu. Prof Denny, saya ingin ke poin ketiga dalam surat Anda juga. Ini cukup menarik juga. Tadi kan yang disinggungan poin kedua ya, kalau tidak salah ya. Poin pertama sering kita bahas upaya-upaya penjagalan terhadap salah satu kandidat. Di sini disebutkan Anies Baswedan. Anda sudah menjelaskan panjang lebar juga dan beberapa kali Anda jelaskan. Tapi yang ingin saya tanya lebih lanjut ini soal poin ketiga terkait dengan dugaan penggunaan instrumen hukum terhadap pimpinan-pimpinan partai politik. Beberapa waktu yang lalu kita juga pernah berbincang, tapi tidak Anda sebutkan kode atau namanya ya. Ada sebuah partai politik yang pimpinannya salah satunya ketika menemui salah satu kandidat, dalam hal ini Anda sebutkan di sini Anies Baswedan 4 kali lalu dicopot. Anda sebutkan di sini secara gamblang terbuka nama Pak Suharto Monarva. Gara-gara ketemu Anies Baswedan 4 kali dicopot. Lalu kemudian soal bagaimana P3 yang masanya kader di akar rumput atau grassroots-nya itu adalah Anies Baswedan, tetapi kenapa elit P3 tidak kemudian mau mendukung Anies karena khawatir akan hilang dari sekarang kalau nekat menggandeng atau mendukung Anies Baswedan. Poin-poin ini apakah Anda memang sudah konfirmasikan kepada orang-orang yang disebutkan juga namanya di sini, ada nama Pak Arsul Sani, ada disebutkan nama Pak Sutrisno Bachir dan lain sebagainya. Apakah ini mereka mengkonfirmasi cerita-cerita itu? Tentu saja saya beresiko ya pada saat menyebut nama. Karena itu pada saat awal-awal saya tidak mau memasuk ke sana. Saya tentu berkomunikasi dengan Pak Sutrisno Bachir. Saya bilang, Bapak ini izin nama Bapak saya sebut. Dan tentu beliau preferensi tersebut. Saya bilang ini bagian dari perjuangan supaya kita meletakkan bagaimana konstitusi kita tidak kemudian secara mudah dicawe-cawe dilanggar. Pada titik tertentu beliau kemudian hanya memberikan sinyal senyum dan insya Allah begitu. Dan tentu saja karena ini pembicaraan yang sebenarnya di ruang tidak terbuka, saya tentu menanggung resiko persahabatan dengan bapak-bapak ini. Tetapi saya melihat ada perjuangan yang lebih besar yang harus diketahui publik. Nah, memang kebanyakan ini adalah tindakan-tindakan di balik panggung, di panggung belakang. Sehingga yang muncul di panggung depan itu tidak seluruhnya benar. Tidak akan ikut masalah pencalonan presiden, itu adalah urusan ketua umum partai. Sekarang kan mulai terlihat bahwa ternyata akan membisikkan dengan keras, akan ikut cawe-cawe, dari awalnya mengatakan akan tidak netral dalam pilpres karena alasan ini dan itu. Ini yang menurut saya sudah mulai sedikit demi sedikit terungkap kepada publik. Maka saya merasa makin perlu untuk menunjukkan memang ada langkah cawe-cawe yang justru tidak hanya melanggar etika, tapi juga melanggar konstitusi, hukum dasar tertulis kita, dan itu bisa diklasifikasikan sebagai impeachment articles. Tentu kalau Tapi kalau melihat itu, Prof Denny, maaf saya potong. Prof Denny, maaf saya potong. Ya. Tapi kalau melihat seperti yang Anda ceritakan terkait tekanan-tekanan terhadap pimpinan-pimpinan partai politik, soal koalisi dan lain sebagainya diatur seperti itu, bagaimana Anda berharap DPR yang terdiri dari berbagai partai politik di sana akan mampu mewujudkan impeachment ini? Atau paling tidak memulai langkah dari menggelar hak angket?
Betul. Makanya sebentar, saya selesaikan dulu. Jadi, Oke. kenapa saya dorong ini, kenapa saya sampaikan ini kepada publik? Karena impeachment artikelnya sebenarnya bisa dirumuskan. Tentu kalau ditanya ke saya, kan responnya salah satunya adalah yang Anda sampaikan buktinya itu informasi orang berbicara, belum hard evidence kira-kira gitu. Ya. Tentu saya bukan investigator ya, karenanya saya memberikan indikasi, bukti-bukti awal yang saya sampaikan, yang menurut saya itu merupakan bukti yang bisa didalami dengan penyelidikan-penyelidikan. Nah, yang punya kewenangan untuk melakukan itu bukan saya. Yang bisa melakukan Ya. Ya. penyelidikan adalah DPR dalam konteks hak angket, dan kemudian bisa berujung kepada hak menyatakan pendapat. Menjawab pertanyaan Bung Oke. Indra, seberapa kemudian efektif ini? Tentu saja kalau melihat konfigurasi politik sekarang, dengan tadi saya sudah katakan di awal, koalisi pemerintah di parlemen itu mayoritas mutlak, tinggal tersisa secara non kabinetnya adalah Demokrat dan PKS. Meskipun sekarang menuju Pilpres 2024 ada Nasdem yang bergabung di koalisi perubahan, tapi kan tetap tidak sampai 2/3. Oke. Artinya, Ya. kalau tidak ada perubahan konfigurasi komposisi koalisi, maka model pemakzulan ini Ya. langkah pemakzulan ini menjadi secara politik sulit untuk dijalankan. Tapi Kenapa tetap saya perlu tetap Anda tulis ya. lakukan? Sebenarnya kenapa saya tetap dorong ini ke publik? Karena yang saya ingin jadikan tujuan sebenarnya adalah Presiden Oke. Jokowi berhenti cawe-cawe, Oke. berhenti tidak netral dalam Pilpres, karena itu merusak prinsip kejujuran dan keadilan. Oke. Kalau ternyata tetap dilaksanakan, nah tergantung kepada posisi politik partai-partai. Misalnya Baik. ya, adakah kemungkinan Ya. partai politik konfigurasinya berubah? Mungkin. Kalau kita melihat misalnya dalam hal berbedanya posisi PDIP sendirian dengan 8 partai yang lain dalam konteks sistem pemilihan umum Pemilu. legislatif Ya. proporsional tertutup yang lebih didukung PDIP dan proporsional terbuka yang didukung Delapan. 8 partai yang lain di parlemen. Ya. Kalau kemudian ini menajam, dalam artian perbedaan ini tidak ketemu dan Oke. bisa jadi menjadikan perubahan posisi koalisi, bisa saja kemudian muncul komposisi baru Baik. di parlemen, dan tidak tertutup kemungkinan terjadi proses menuju ke arah pemakzulan. Saya Ya. sebenarnya tidak sepakat pemakzulan ini Oke. sering dilakukan, kecuali Baik. dalam hal-hal yang memang diperlukan. Misalnya, ternyata ada presiden yang melakukan tindak pidana korupsi, tentu bukan Ya. Presiden Jokowi. Tapi jika itu terjadi, maka pintu pemakzulan mau tidak mau harus dilakukan. Prof Denny, waktu kita pendek sekali. Saya ingin terakhir mempertanyakan ini. Satu saja saya ingin tanyakan. Di alinea terakhir surat Anda itu menulis seperti ini. Saya tidak rela Undang-Undang Dasar 45 terus dilanggar oleh Presiden Jokowi demi cawe-cawenya yang bukanlah untuk kepentingan bangsa dan negara, tetapi dalam pandangan saya adalah semata untuk kepentingan pribadi dan demi oligarki bisnis di belakangnya. Kalau Presiden kan alasannya cawe-cawe demi kepentingan nasional bangsa. Tapi Anda punya pandangan ini demi kepentingan pribadi. Dan yang lebih menarik ingin saya tanyakan, demi oligarki bisnis di belakangnya. Bisakah Anda lebih spesifik? Karena sifatnya surat terbuka, saya ajak Anda lebih terbuka. Yang dimaksud oligarki bisnis di belakangnya ini siapa? Karena kalau kita lihat peristiwa hari ini, Presiden di Temasek padahal bicara soal investasi IKN, tapi dia bercanda soal Pilpres sambil tangannya seolah saya tidak ikut tahu soal siapa nanti pemenangnya. Apakah ini ada kaitannya kira-kira? Terakhir itu memang saya dedikasikan sebagai pandangan, sebagai pendapat saya, bahwa cawe-cawe presiden itu bukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Dalam bacaan saya setelah melihat runtutan peristiwa, fakta, data, informasi, maka saya menyimpulkan, boleh dong saya menyimpulkan, ini adalah bukan kepentingan bangsa dan negara. Ini adalah Oke. untuk kepentingan sekelompok diri beliau, keluarga beliau yang tidak sejalan dengan kepentingan bangsa dan negara. Kepentingan oligarkinya siapa? Ini agak sulit untuk dijawab. Saya pernah menulis surat terbuka sebenarnya, kalau nanti dibaca di website saya, dan saya memang berencana untuk menulis lagi soal itu, bahwa ada potensi pemakzulan yang bisa masuk
lewat bagaimana Presiden menghadirkan dirinya melindungi menjadi semacam proteksi bagi satu kasus yang sedang berjalan di KPK. Jadi ada kasus terkait dengan pajak berjalan di KPK, Presidennya justru datang meresmikan pabrik oligark ini di daerah saya, di daerah Kalimantan Selatan. Saya berencana memang menulis satu lagi pintu masuk pemakzulan lewat konflik of interest presiden yang justru melindungi secara langsung atau tidak langsung satu kasus korupsi yang sedang berproses di KPK. Sehingga ada satu kasus korupsi di KPK yang aneh, suap menyuap konstruksinya, tetapi yang menerima suap orang-orang pajaknya sudah divonis bersalah. Pemberi suapnya jangankan diperiksa sebagai tersangka, sebagai saksi saja tidak dipanggil. Kenapa demikian? Karena dalam tahun 2022 Presiden hadir meresmikan konflik of interest presidennya di mana? Konflik of interest presidennya di mana dalam kasus ini? Yang bersangkutan adalah bagian keuangan dalam tim kampanye presiden. Dividennya kemudian dalam bentuk resmian pabrik-pabriknya di tahun 2020 dan di tahun 2021. Dan kemudian kita lihat kasus-kasus yang bersangkutan tidak akan muncul di proses penegakan hukum. Presiden lagi-lagi menggunakan tangannya untuk memunculkan kasus pada lawan oposisi dan menyimpan kasus kepada kawan koalisi, dalam hal ini adalah oligarki. Kita lihat artikel Anda selanjutnya kalau begitu. Terima kasih Profesor Denny Indrayana bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam waktu Melbourne.